Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Sambara yang tampak gelisah di dalam rumahnya. Dengan suara serius, ia meminta istri dan putrinya untuk segera berkemas dan meninggalkan tempat tersebut. Kina, masuk. Ajari dia berkelahi. Bukan tanpa alasan, sebagai pemimpin geng yang selama ini melindungi wilayah mereka, Sambara menyadari bahwa keluarganya sedang berada dalam bahaya. Bos Paulus, memimpin kelompok saingan, berencana merebut kekuasaan Sambara dengan segala cara, termasuk kekerasan. Sambara memahami bahwa pertempuran tak dapat dihindari, ia memutuskan untuk tetap tinggal dan memimpin anak buahnya melawan musuh. Meskipun itu berarti harus berpisah dengan keluarganya. Tetapi bertempurlah dengan keberanian. Lama setelah itu, perkelahian brutal pun pecah antara kelompok Sambara dan geng Paul. Suasana menjadi kacau, penuh dengan teriakan dan denting senjata. Kedua belah pihak mengalami kerugian besar, kehilangan banyak orang yang bertempur hingga titik darah penghabisan. Di tengah kekacauan itu, Paul berhasil mendekati Sambara dengan gerakan cepat dan mematikan. Ia menusuk Sambara dari samping. Sambara, meski terluka parah, berusaha keras untuk tetap berdiri, namun kekuatannya akhirnya habis. Dengan luka yang tak tertahankan, Sambara harus tumbang. Beberapa tahun berlalu, kini Boni dan ibunya Kinanti hidup di Jakarta, berusaha melanjutkan hidup setelah kekalahan tragis Sambara. Peristiwa itu meninggalkan luka mendalam di hati mereka, mengubah hidup yang dulu mereka kenal. Kinanti yang dulu dikenal sebagai wanita tangguh, kini sering mabuk-mabukan untuk melupakan kesedihan atas kehilangan suaminya. Sementara itu, Boni tumbuh menjadi pribadi yang pendiam dan cenderung menarik diri. Ia kerap mengenang masa-masa bahagia bersama ayahnya saat hidup mereka terasa utuh. Namun, di balik sikapnya yang tertutup, Boni menyimpan keberanian dan kemarahan yang membara. Ia tidak pernah ragu untuk melawan siapapun yang mencoba mengganggunya. Hal ini terlihat ketika ia kembali dikeluarkan dari sekolah setelah terlibat perkelahian dengan seorang siswa sekolah menengah yang berani mengusiknya. Ketika Boni pulang ke rumah, ibunya Kinanti mencoba menasihatinya agar tidak lagi membuat masalah di sekolah barunya. Namun, Boni hanya diam, menahan kesedihan saat melihat ibunya kembali mabuk dengan sebotol Amer. Kasus ini. Bon, mandi, terus makan. Besok hari pertama masuk sekolah. Ini udah sekolah kelima dalam setahun, Bon. Jangan bikin ulah kamu. Keesokan paginya, Boni bersiap untuk menghadiri hari pertamanya di sekolah baru. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri membersihkan rumah yang berantakan akibat kebiasaan ibunya. Sesampainya di sekolah, guru meminta Boni untuk memperkenalkan diri di depan kelas. Dengan nada tenang namun tegas, Boni memperkenalkan namanya dan menyatakan bahwa ia tidak percaya pada cinta. Pernyataan itu langsung memancing perhatian banyak siswa, terutama seorang siswa populer bernama Gaga. Gaga yang dikenal sebagai pemimpin geng di sekolah tersebut merasa tertarik pada kepribadian Boni yang dingin dan berbeda dari yang lain. Kelas pertama dimulai dengan suasana hening ketika guru membaca sebuah puisi tentang kehidupan. Setelah selesai, guru bertanya kepada murid-murid siapa penulis puisi tersebut. Tanpa ragu, Boni langsung menjawab dengan suara jelas dan tegas, membuat semua orang di kelas memperhatikannya. Kenal karya puisi ini? Ibunda tercinta karya Umbulan Duparangi. Beliau juga dijuluki sebagai Presiden Malioboro.
Saat jam istirahat, Gaga mendekati Bonnie di kantin ditemani beberapa temannya. Dengan senyum percaya diri, ia memperkenalkan diri. Namun, sikap dingin Bonnie yang tak banyak bicara justru membuat Gaga semakin penasaran dan tertarik padanya. Gua Gaga Tirta, kenapa lu bisa dikeluarin dari sekolah lu sebelumnya? Matain hidung anak kepala sekolah. Ketika bel tanda pulang berbunyi, situasi di depan sekolah tiba-tiba berubah tegang. Sekelompok siswa dari sekolah lain muncul dengan niat memulai tawuran. Gaga dan teman-temannya segera maju untuk menahan mereka, tapi suasana semakin memanas. Bonnie yang awalnya hanya mengamati dari jauh, ikut terlibat setelah sebuah batu nyaris mengenainya. Dengan gerakan cepat, ia melawan para siswa tersebut menggunakan sabuk peninggalan ayahnya sebagai senjata. Dalam sekejap, Bonnie menjatuhkan banyak siswa dari kelompok lawan, membuktikan bahwa ia bukan orang yang bisa diremehkan. Pertarungan berlangsung sengit hingga pemimpin dari sekolah rival akhirnya maju. Terpesona oleh kekuatan dan keberanian Bonnie, ia mencoba mendekatinya. Namun, Gaga langsung melangkah maju dan menantang pemimpin tersebut untuk duel pemimpin melawan pemimpin. Ketegangan mencapai puncaknya, tetapi sebelum mereka sempat bertarung, suara sirine polisi terdengar mendekat. Dalam kekacauan itu, Bonnie dan Macho, pemimpin sekolah rival, ditangkap oleh polisi dan dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Ibu Bonnie, Kinanti, segera datang ke kantor polisi dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia meminta maaf atas perilaku anaknya dan berjanji akan membimbing Bonnie agar tidak mengulangi perbuatannya. Polisi yang terkesan dengan permohonan tulus Kinanti akhirnya memutuskan untuk membebaskan Bonnie. Namun, saat Bonnie keluar dari kantor polisi, ia menyadari sesuatu yang penting hilang, ikat pinggang peninggalan ayahnya. Setelah mencoba mengingat-ingat, ia menduga bahwa ikat pinggang itu mungkin tertinggal di kantor. Ternyata, ikat pinggang tersebut telah diambil oleh Gaga yang menemukannya saat semuanya kacau. Sementara itu, di tempat lain, Macho dibebaskan oleh asisten ayahnya yang langsung datang untuk menyelamatkannya. Setelah kejadian tersebut, Macho merasa semakin penasaran dengan Bonnie. Ia mulai menyusun rencana untuk mengunjungi sekolah Bonnie, bertekad untuk bertemu dengannya lagi. Gue mau gagas sama tuh cewek. Gue mau obrak-abrik sekolahnya. Sementara itu, Kinanti, ibu Bonnie, terus mencari pelarian dari kesedihan mendalam akibat kehilangan suaminya. Setiap malam, ia pergi ke bar untuk minum dan berjuned, berharap dapat melupakan rasa sakit yang menghantuinya. Namun, bukannya meredakan stres, kebiasaan buruk itu justru semakin memperburuk keadaannya. Juned yang dia mainkan selalu berakhir rungkad, membuatnya semakin tertekan. Saya menang. Gue pasang semua. Saya menang lagi. Tanpa Kinanti sadari, pemilik bar tempat ia sering datang adalah Paul, bos mafia yang dulu membunuh suaminya, Sambara. Setelah kematian Sambara, Paul berhasil membangun kekuatan bisnis yang besar, menjadi seorang pengusaha sukses yang kini bersembunyi di balik kedok bisnisnya yang legal. Ternyata apa yang gue lihat beda orang. Kemarin lu bilang yakin itu orang. Keesokan harinya, Bonnie berangkat ke sekolah seperti biasa. Namun saat ia tiba di belakang sekolah, ia melihat sekelompok teman sekelasnya sedang menindas dan menggadabah seorang gadis. Tanpa berpikir panjang, Bonnie langsung masuk dan menyerang mereka. Setelah kejadian di belakang sekolah, Bonnie dan para siswa yang terlibat dipanggil ke kantor BK untuk menerima hukuman. Bonnie mencoba membela dirinya, menjelaskan bahwa ia hanya melindungi gadis itu. Namun gadis yang dibela Bonnie tampak ragu dan takut dan justru mengatakan bahwa semuanya hanya sebuah lelucon. Pernyataan itu membuat kepala sekolah menganggap Bonnie menyerang mereka tanpa alasan yang jelas. Akhirnya, kepala sekolah memutuskan untuk menelpon orang tua masing-masing untuk datang.
datang. Mendengar itu, Bonnie berpikir cepat dan meminta izin untuk pergi ke kamar kecil. Namun, niat sebenarnya adalah melarikan diri dari situasi yang semakin sulit. Sayangnya, rencananya gagal karena gerbang sekolah sudah terkunci. Ini nyari jalan keluar nggak akan ada, gerbang digembok semua. Lama, udah ikut gue yuk. Dengan sigap, keduanya memanjat ke atap sekolah dan melompat turun dengan hati-hati untuk menghindari perhatian. Begitu mereka mendarat, Gaga meminta Bonnie untuk ikut bersamanya, tetapi Bonnie menolak. Lalu Gaga mengeluarkan ikat pinggang milik ayah Bonnie yang sempat hilang dan berkata, "Jika kamu mau ikut, aku akan mengembalikannya." Bonnie yang merasa ragu akhirnya setuju dan mengikuti Gaga keluar dari sekolah, merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Vesper gue mana? Ada. Nanti ibu Bonnie datang bersama paman Frank, teman setia mendiang suaminya, untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Bonnie. Mereka berusaha untuk berbicara dengan kepala sekolah dan orang tua lainnya yang marah. Namun meski paman Frank mencoba berbicara dengan tenang, orang tua siswa lain tetap bersikeras meminta agar Bonnie dikeluarkan dari sekolah. Bonnie nggak akan melukai orang yang tidak bersalah. Kesaksian Bonnie itu lemah. Sekolah ini bakal saya tutup 10 miliar. Bonnie sudah tidak tertolong lagi. Akhirnya, kepala sekolah memutuskan untuk mengeluarkan Bonnie, meskipun keputusan itu sangat mempengaruhi hati ibu Bonnie. Di sisi lain, Bonnie membawa Gaga ke bar milik paman Frank, tempat yang biasa dijadikan pelarian oleh Bonnie. Bonnie meminta Gaga mengembalikan ikat pinggang yang dia ambil sebelumnya. Saat itu, Bonnie menjelaskan bahwa ikat pinggang tersebut memiliki arti yang sangat dalam baginya, itu simbol kekuatan dari ayahnya. Kemudian, paman Frank akhirnya tiba di bar dan memberikan kabar bahwa Bonnie telah dikeluarkan lagi dari sekolah. Ia menyarankan Bonnie untuk mulai mengubah perilakunya agar tidak terus-menerus menghadapi masalah. Namun, Bonnie merasa seperti ibunya Kinanti tidak lagi peduli padanya. Kehidupan mereka yang dulu erat kini terasa begitu jauh dan Bonnie merasa semakin terasing. Melihat kondisi Bonnie yang semakin terpuruk, paman Frank merasa sedih melihat perubahan besar dalam keluarga Sambara. Ia teringat masa lalu dan menceritakannya kepada Bonnie tentang ayahnya. Dulu Sambara masih seorang pedagang seni yang sangat dihormati. Meskipun dikenal karena keterampilan bertarungnya yang luar biasa, Sambara juga dikenal sebagai orang yang baik hati dan selalu siap membantu orang yang membutuhkan. Paman Frank sendiri dulu adalah seorang gangster yang terlibat dalam dunia kriminal, namun kehidupannya berubah setelah Sambara menyelamatkannya dari sebuah serangan brutal yang dilakukan oleh Paul, bos mafia yang membunuh ayah Bonnie. Sambara tidak hanya menyelamatkan hidup paman Frank, tetapi juga memperingatkannya untuk selalu waspada terhadap Paul yang diketahui tidak akan berhenti mengejar mereka jika kesempatan itu datang. Setelah malam yang penuh emosi, Bonnie merasa berterima kasih kepada paman Frank karena telah berbagi cerita tentang masa lalu ayahnya. Cerita itu membuka matanya tentang siapa ayahnya sebenarnya dan sedikit memberi pemahaman tentang kenapa ia harus tetap kuat. Makasih ya Om. Saat perjalanan pulang, Bonnie melihat seorang gadis yang sedang diserang oleh beberapa orang. Tanpa ragu, Bonnie turun tangan melawan para penjahat tersebut dengan keahlian bertarung yang diwarisi oleh ayahnya. Sementara itu di bar, Kinanti ibu Bonnie telah meminum terlalu banyak dan akhirnya pingsan karena pengaruh alkohol. Saat ia mulai sadar, keadaan berubah drastis. Ia terkejut dan merasa terancam saat melihat salah satu pria di bar mencoba untuk melakukan hal yang tidak senonoh kepadanya. Tanpa pikir panjang, Kinanti melawan pria tersebut dengan keterampilan bertarung yang tak disangka-sangka. Ternyata, meskipun sering tampak rapuh karena kebiasaan buruknya, Kinanti juga memiliki keahlian bertarung yang luar biasa. Setibanya di rumah, Kinanti langsung melanjutkan kebiasaan buruknya dengan mulai minum lagi, terbenam dalam kenangan tentang Sambara. Bonnie pulang dan menemukan ibunya dalam keadaan mabuk. Kinanti marah melihat Bonnie pulang larut malam. Dan Bonnie yang merasa terabaikan, membalas dengan berkata bahwa ibunya hanya peduli pada dirinya sendiri. Perselisihan pun pecah dengan cepat dan berakhir dengan Kinanti menampar Bonnie. Berat,
buat mama untuk kehilangan papa. Jaga omongan kamu ya, Bu. Minuman keras tempat perjudian, tau gak? Ya! Bonnie merasa sangat sakit hati dan kecewa, lalu berlari keluar dari rumah menuju bar milik Paman Frank untuk menenangkan diri. Di bar, Paman Frank yang khawatir dengan kondisi Bonnie segera menghubungi Kinanti dan menyarankan agar Bonnie tinggal sementara di bar miliknya sampai keadaan membaik. Kemudian, Paman Frank mengajak Bonnie berlatih seni bela diri bersama. Frank terkesan dengan keterampilan bertarung Bonnie yang semakin meningkat, sesuatu yang tidak pernah ia ragukan meski Bonnie terus berjuang dengan masa lalunya. Setelah sesi latihan selesai, Paman Frank berjanji akan membantunya untuk mengantar Bonnie ke sekolah baru, berharap Bonnie bisa memulai lembaran baru dalam hidupnya. Keesokan harinya, Bonnie tiba di sekolah barunya yang ternyata adalah sekolah rival dari sekolah Gaga dan dipimpin oleh Macho. Begitu sampai di kelas, Bonnie langsung dihadapkan pada Macho yang berniat untuk mengospeknya. Sebuah tradisi di sekolah tersebut. Macho memerintahkan Leila, petarung andalannya, untuk menghadapi Bonnie. Di sekolah ini siswa baru diharuskan bertarung untuk membuktikan bahwa mereka layak bertahan di lingkungan tersebut. Bonnie terpaksa berduel dengan Leila dan pertarungan pun dimulai. Di awal pertarungan, Bonnie kesulitan, bahkan hidungnya berdarah. Namun, rasa marah mulai tumbuh dalam dirinya, dan dengan tekad yang kuat, Bonnie mulai melawan balik. Dengan serangan yang cepat dan akurat, ia berhasil menjatuhkan Leila, membuktikan bahwa dia tidak mudah dipermainkan. Setelah pertarungan, Bonnie berjalan menuju Macho dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak takut padanya. Tanpa diduga, pertarungan antara Bonnie dan Leila direkam dan dibagikan ke sekolah Gaga. Saat Gaga melihat rekaman itu, ia mulai merasa khawatir, berpikir Bonnie dalam bahaya. Gaga pun segera bergegas ke sekolah Macho, namun setibanya di gerbang, Macho dan gengnya menghalangi jalannya. Tidak lama kemudian, Gaga dan Macho mulai berkelahi di depan sekolah, suasana semakin panas. Namun, Bonnie turun tangan untuk menghentikan mereka berdua. Dengan tenang, ia menyeret keduanya ke dalam mobil dan membawa mereka ke pemakaman umum, tempat yang jauh dari keramaian. Di sana, Bonnie memberikan pembicaraan panjang kepada mereka berdua. Ia mengingatkan mereka bahwa jika terus bertarung tanpa henti, mereka akan berakhir di sini. Setelah mendengarkan dengan serius, Macho dan Gaga akhirnya setuju untuk berdamai dan mengakhiri perkelahian mereka. Setelah kejadian di sekolah, Bonnie pergi ke bar milik Paman Frank untuk membantu di sana. Namun, tak lama setelah itu, Kinanti datang menjemputnya. Melihat sikap Bonnie yang dingin, Kinanti merasa sakit hati. Ia mendekati Bonnie dan dengan tulus meminta maaf, mengakui bahwa selama ini ia telah mengabaikan Bonnie. Kinanti menyadari bahwa ia terlalu terjebak dalam kesedihan karena kehilangan Sambara, dan dalam prosesnya, ia tidak memberi perhatian yang cukup kepada Bonnie. Kinanti berjanji akan mulai memperhatikan Bonnie dan berusaha menjadi ibu yang lebih baik. Bonnie yang mendengar permintaan maaf itu merasa tersentuh. Air mata mulai mengalir di wajahnya dan dengan suara gemetar ia juga meminta maaf kepada ibunya. Setelah lama berlarut-larut dalam kesalahpahaman, mereka akhirnya saling memaafkan. Kemudian, Kinanti dengan hati-hati mengobati memar-memar di tubuh Bonnie. Sambil merawat luka, Kinanti menyarankan Bonnie untuk berhenti berkelahi, mengingat betapa kerasnya hidup yang telah mereka lalui. Bonnie menjelaskan bahwa ia bertarung bukan untuk mencari masalah, tapi hanya ketika ia merasa harus melakukannya untuk mempertahankan harga dirinya. Ia tidak akan membiarkan orang lain menginjak-injak kehormatannya. Kinanti lalu mulai menceritakan masa lalunya waktu bertemu dengan ayah Bonnie yang ketika itu mengajarkannya seni bela diri agar ia bisa kuat. Kamu harus bisa hadapi. Mama sayang banget sama kamu. Scene
Scene berpindah ke Paul. Malam itu Paul mengumpulkan anak buahnya dan merencanakan serangan besar. Tujuan mereka jelas, membunuh Frank, Bonnie, dan Kinanti. Dengan rasa dendam yang membara, Paul memimpin pasukannya menuju bar milik Frank. Sebelum serangan dimulai, Paul mengingatkan Frank tentang kematian Sambara yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri dan mengancam akan menghabisi nyawa Frank. Kemarahan yang mendalam membuat Frank tak bisa menahan diri dan pertarungan pun dimulai. Frank berjuang keras untuk bertahan, meski sudah tua dan kelelahan. Pada akhirnya ia terdesak oleh serangan anak buah Paul. Dalam keadaan genting, Bonnie datang untuk membantu, berusaha membela Frank dengan segenap kemampuannya. Bersama-sama, mereka berdua melawan anak buah Paul, tapi sayangnya mereka kewalahan dengan jumlah lawan yang lebih banyak. Paul dengan senyum penuh kebencian mendekati Bonnie dan mengungkapkan sebuah kebenaran yang menghancurkan hatinya. Dialah yang membunuh ayah Bonnie, Sambara. Mendengar kata-kata itu, semua kebencian dan rasa sakit Bonnie semakin mendalam. Ketika Paul akan membunuh Bonnie, tiba-tiba Frank menahannya dan memberi perintah tegas. Ia menyuruh Bonnie untuk melarikan diri dan menyelamatkan ibunya yang kemungkinan besar juga sedang dalam bahaya. Frank yang sudah kelelahan dan terluka parah akhirnya menghadapi Paul dalam duel terakhir. Paul dengan rasa dendam yang telah lama terpendam mengatakan bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa. Nah guys, kita flashback dulu. Jadi si Paul itu punya dendam terhadap Frank, Sambara, dan Kinanti karena abangnya dulu mati di tangan mereka. Oke, di bawah tekanan Paul yang semakin kuat, Frank akhirnya tak mampu bertahan lebih lama. Dia pun harus menemui ajalnya. Di sisi lain, Bonnie kembali ke rumah dan langsung merasakan ada yang tidak beres. Rumahnya tampak berantakan dan ibunya hilang. Panik dan khawatir, Bonnie mulai mencari petunjuk. Tanpa sengaja dia menemukan kotak korek api dengan logo bar perjudian milik Paul. Tanpa berpikir panjang, Bonnie memutuskan untuk menuju ke bar tersebut, berharap bisa menemukan ibunya. Setibanya di bar, Bonnie dikejutkan oleh banyaknya anak buah Paul yang sudah menunggunya. Tanpa ampun, perkelahian pun pecah. Gimana, Pak? Di tempat lain, Kinanti ditawan oleh Paul. Paul yang masih dipenuhi rasa dendam berencana untuk membunuh Kinanti, tetapi terlebih dahulu ia ingin Bonnie menyaksikan kematian ibunya. Setelah perkelahian di bar, Bonnie yang kelelahan dan hampir putus asa mulai menghancurkan bar dan mencari Paul dengan harapan menemukan ibunya. Setelah berjuang mati-matian, Bonnie tidak berhasil menemukan Paul dan ibunya di sana, tapi dia mendapat petunjuk lokasi dari anak buah Paul, gudang besi di Jalan Pondok Kopi. Tapi sebelum ke sana, Bonnie memutuskan untuk kembali dulu ke bar paman Frank. Namun begitu sampai di sana, Bonnie terkejut melihat pemandangan yang mengenaskan. Frank, orang yang selalu melindunginya dan memberi dukungan, kini terbaring tak bernyawa. Keesokan harinya, Bonnie dengan berani memutuskan untuk menyerang markas Paul untuk menyelamatkan ibunya. Seperti yang diharapkan, banyak anak buah Paul yang menunggu di sana, tetapi Bonnie terus maju layaknya harimau betina dan pertarungan pun dimulai. Bonnie berhasil mengalahkan beberapa musuh dengan keberanian yang luar biasa. Namun tubuhnya mulai melemah, gerakannya melambat, dan napasnya semakin berat karena kelelahan. Di tengah momen yang genting ini, tiba-tiba ya, sekelompok siswa dari sekolah Gagah dan Maco datang untuk membantunya. Perkelahian besar pun pecah antara para siswa sekolah menengah dan geng mafia Paul.
kekacauan tersebut, para siswa menunjukkan keberanian luar biasa mengalahkan banyak anak buah Paul. Di tengah pertarungan, Bonnie berhasil menerobos masuk ke dalam gudang untuk menyelamatkan ibunya. Namun, langkahnya terhenti oleh seorang pria berambut pirang yang sebelumnya telah mengalahkan ibunya. Pertarungan sengit pun terjadi. Bonnie berjuang sekuat tenaga, tetapi kekuatannya mulai terkuras. Di saat genting itu, Gaga dan Macho tiba untuk membantunya. Mereka menyuruh Bonnie untuk mencari ibunya, sementara mereka menahan pria pirang tersebut. Bonnie akhirnya mencapai atap tempat Paul sudah menunggunya. Paul yang penuh dendam memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Bonnie. Bonnie yang kelelahan dan terluka diserang bertubi-tubi. Paul tertawa puas sambil mengeluarkan pisau, sementara Kinanti terlihat tergantung di tepi atap, nyawanya terancam. Dalam momen kritis itu, Gaga dan Macho tiba dan kembali menghadapi anak buah Paul. Setelah pertempuran sengit, mereka berhasil mengalahkan semua musuh. Paul yang tidak mau kalah memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan menjatuhkan Kinanti. Namun Macho dengan sigap menangkap tali yang mengikat Kinanti tepat pada waktunya, menyelamatkannya dari kematian. Kini, momen besar tiba. Bonnie, Gaga, dan Macho bekerja sama untuk menghadapi Paul dalam pertarungan terakhir. Setelah serangan bertubi-tubi, mereka akhirnya berhasil menjatuhkan Paul. Di tengah keheningan yang mencekam, Kinanti berdiri dengan tatapan penuh dendam, kenangan pahit tentang kematian suaminya, dan rasa sakit yang ia pendam selama bertahun-tahun membanjiri pikirannya. Dengan keberanian yang dipenuhi amarah, Kinanti mengambil keputusan yang fatal. Ia menyerang Paul dengan buas, dan akhirnya Paul tewas di tangannya. Dengan napas tersengal, Kinanti berdiri di tengah keheningan dan berkata bahwa dendamnya telah berakhir. Ia memberikan nasihat terakhir kepada Bonnie, memintanya untuk melupakan kejadian hari itu dan menjalani hidup dengan bahagia. Kinanti sadar akan konsekuensinya dan menerima bahwa ia kemungkinan akan masuk penjara karena membunuh Paul. Namun, ia merasa telah membalaskan kematian suaminya dan menyelamatkan Bonnie. Di akhir cerita, Bonnie memutuskan untuk kembali ke Surabaya, tempat ayahnya dimakamkan. Maafin Bonnie, Bang. Biarlah mama yang menanam dendam itu. Pergilah bersama terangnya matahari. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Pesan moral dari film ini, keluarga adalah hal yang paling berharga. Hubungan antara Bonnie dan ibunya Kinanti menunjukkan bahwa meskipun ada konflik, cinta keluarga tetap menjadi fondasi yang kuat. Jika mereka saling memahami dan memaafkan, mereka menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan bersama. Tidak hanya itu, gelut mungkin membuat Anda terlihat keren, tetapi jika Anda terus melakukannya, Anda mungkin berakhir di pemakaman. Jadi simpan ya pukulan kamu untuk kebau jauh, bukan untuk orang-orang. Nah guys ya, mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan ya. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling